Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sedaya sami sehat insyaallah ya. Alhamdulillah, ini bekal yang sangat penting ya, kesehatan supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa sedaya nikmat niku titipan. Nggih. Karena titipan pasti pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi dengan dititipi barang pasti ditanyakan, pripun barang saya masih bagus kah? Maka setiap yang kita terima hari ini dalam bentuk nikmat apapun itu adalah titipan dari Allah yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Maka semua titipan apapun bentuknya harus dados modal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih umur. Ibu-ibu semuanya ya. Umur itu akan ditanyakan secara khusus, umurnya untuk apa? Ya. Tambah waktu 1 hari untuk apa? Ya. Maka sadar tidak sadari ibu-ibu sedaya, kita pun sedang menulis kitab kita sendiri. Dengan sekarang tulisan di kitabnya, oh sedang ngaji di musola Qalbun Salim, kebaikan. Timbangan amal yang memberatkan untuk kebaikan. Karena duduk seperti ini nggak setiap orang juga mau. Gini apa nggih? Karena penduduknya di sini nggak segini atau lebih banyak, tapi yang tidak ngaji juga nggak banyak. Atau masih belum pada berangkat ini? Atau udah full segini? Jadi mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengubah setiap nikmat dari Allah untuk menjadi ketaatan. Cukup dikatakan rugi seseorang jikalau diberi nikmat tetapi tidak digunakan untuk amal soleh. Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran 185. Di awal ayat dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, pasti. Ini apa nggih? Enten buat sing urip terus. Enggak ada. Subhanallah, tadi pagi itu saya diundang ibu-ibu pengajian yang orang ini itu ceritanya pernah ikut kajian saya di suatu tempat. Kemudian beliau, Ustadz, saya kumpulkan keluarga besar saya untuk dengarkan ceramah jenengan seperti yang dulu. Tolong sampaikan seperti yang dulu. Yang dulu tentang apa? Tentang kematian. Kebetulan putranya beliau itu semester 4 di UGM. Tindak keluar rumah untuk beli makanan sama ibunya, le tukune nang kono wae yo. Ya anak kebanggaan ini. Ternyata keluar rumah ditabrak kendaraan, beres meninggal dunia. Subhanallah, kayak mana tuh rasanya orang tuanya. Kejadian ini sudah tahun 2022. Sampai hari ini tadi bapak ibunya ketika ketemu saya tuh nangis. Beliau mengatakan, kenapa enggak saya saja? Saya kan sudah tua. Ternyata enggak bisa ibu-ibu semuanya. Belum tentu yang tua duluan. Belum tentu yang sakit duluan. Kadang-kadang muda juga bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sepakat mengatakan, ternyata Ustadz yang paling dekat adalah kematian. Dekat banget. Tapi ibu-ibu semuanya, subhanallah. Dan saya, ibu-ibu semuanya, kalau jenengan cerita dengan istri saya mesti tahu bahwa saya itu hijrah karena itu. Saya itu latar belakangnya sekolahnya di teknik kimia UGM dulunya.
Tapi kenapa jadi pendakwah? Ra nyambung to niku. Gara-gara adik kandung saya juga sama kayak tadi. Sekolah di Jogja, pulang ke rumah Cilacap, saya aslinya ini. Kemudian daftar pegawai negeri boncengan berdua. Adik saya dan calon mantu, calon istrinya adik saya yang bontot. Dua-duanya kecelakaan pakai motor. Menghindari jelegongan, motornya jatuh ke kiri, orangnya jatuh ke kanan, ditampani truk. Dua sekaligus meninggal. Ini di antara anak yang paling baik di antara 9 bersaudara. Sejak itu saya bilang sama istri, hijrah kita Mi. Ternyata adik kita yang lagi seger-segernya, coro bunga lagi mekar-mekarnya, kok diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi sangat sehat. Maka ibu-ibu semuanya, jenengan hidup di tengah lingkungan yang nama masjidnya saja, nama musolanya aja mengingatkan. Qalbun salim. Quran surah As-Su'ara ayat 89. Illa man atallaha biqalbin salim. Mohon maaf. Illa kecuali man atallaha biqalbin salim. Jadi ini ayat ini menceritakan sebenarnya masih rentetan dengan kisah Ibrahim sebenarnya ini. Masih ada hubungannya dengan Idul Adha ini. Dikatakan doanya Ibrahim itu wala tuksini yauma yub'asun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku yauma yub'asun, di hari kebangkitan. Kapan itu hari kebangkitan? Setelah itu. Akan ada saatnya nanti kita meninggal terus dibangkitkan. Dihisab, dihitung ibu-ibu semuanya. Maka beliau berdoa wala tuksini, jangan kau hinakan aku ya Allah di hari itu. Di hari itu. Dihinakan artinya masuk neraka jahanam. Beruntung artinya masuk surga. Beliau minta jangan kau hinakan aku ya Allah. Yauma, hari di mana la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kita. Kita di dunia pagi, siang, sore, malam mikirin harta dan anak-anak. Gina bongi. Jenengan berjuang mati-matian supaya anak sekolah, supaya anak jadi, supaya anak soleh. Nanti ada saatnya, waktu dimana jangan nafsi dewean, hari dimana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak jenengan akan dihisab masing-masing. Makanya mendidik anak itu bukan dalam rangka untuk pengen balasan anak, bukan ibu-ibu. Jangan pernah jangan berpikir saya nyokolah kayak gue ben sesuknya gede, gue ngopeni aku. Keliru. Saya ngopeni kue karena Allah perintahkan. Memang kita disuruh berbuat baik kepada anak kita. Ibu-ibu semuanya. Nek dengan ngarep-arep jebul wis gede anak pecicilan. Mboten seneng kali jenengan ibu-ibu nenten mboten. Ada orang sudah tua. Subhanallah, anaknya malahan ngedoli tanah ibu subhanallah. Maka kita betul-betul berharap. Kemudian dikatakan di 89 illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ibu-ibu semuanya, gitu. Maka kita berharap semua yang hadir ini, ibu-ibu semuanya masuk dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang akan menghadap ke Allah dengan qalbun salim. Apa qalbun salim? Pertanyaannya jangan tahu nggak nih? Misalnya qalbun salim. Apa arti qalbun salim? Hati yang bersih, hati yang suci. Maksudnya bagaimana? Hati yang mengenal Allah dan tidak munafik. Subhanallah. Mengenal Allah caranya bagaimana? Belajar. Makanya betapa pentingnya kita menyempatkan waktu seperti sore hari ini. Rasulullah bersabda, man salaka tariqan, monggo Bu. Masalah beliau berjuang lebih keras loh, nggih. Nih ibu-ibu, saya langsung sampaikan dalil tentang beliau nih. Beliau datang ke sini lebih sulit daripada jenengan kan? Berjalan dengan lebih sulit. Rasulullah bersabda, dikatakan ma'at sarofitlan karena asaro fadlan, kata Rasulullah, nopo-nopo yang mendapatkannya sulit, pahalanya langsung ageng. Paham? Beliau berjalan lebih sulit. Maka kalau beliau duduk seperti ini, pahalanya besar.
Jenengan tidak seperti ini hujan dengan terang besar ketika hujan. Hujan ramangkat kah? Gitu mungkin. Tapi terang makatlah. Padahal kalau hujan lebih besar pahalanya kata Rasulullah. Makana aktsara fi'lan, kana aktsara fadlan. Nopo-nopo ibadah sing luwih angel, maka langkung ageng pahalanya. Jadi semangat bukan? Iya. Ada seorang pengusaha bangkrut. Tadinya pakai mobil bagus, sekarang pakai motor. Kemudian dia pakai motor kehujanan. Ketika hujan, saya ingat Ustadz Wahid mengatakan, lu yang lagi, lu gede paling. Semangat dia. Masya Allah. Dan itu nyata begitu. Maka alhamdulillah, beliau ikut duduk seperti ini. Insya Allah, semoga menjadi pahala yang besar. Sekali lagi ibu-ibu semuanya, butuhnya kita adalah belajar. Rasul bersabda, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah. Sing sinten kemawon tindak dari rumahnya dalam rangka untuk belajar ilmu agama, yaitu ilmu yang qala Allah wa qala Rasulullah. Dengan jangan terlalu senang dengan ngaji yang lucu-lucu tok. Nggih. Kalau ngaji dengan saya kayaknya nggak banyak lucunya. Nggih. Karena ngaji itu definisinya qala Allah wa qala Rasulullah. Firman Allah apa, Rasulullah ngendikon apa, itu ngaji itu. Maka yang seperti itu kata Rasulullah, dia akan dimudahkan jalannya menuju surga. Ini jadi duduk panjenengan sekarang termasuk salah satu aktivitas yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah menyebut, Rasulullah menyebut, fadzakaruhumullahu fiman indah. Iku lho, ibu ke lho, busri ini lagi linggu ini itu duduk oleh malaikat. Fadzakaruhumullahu fiman indah. Panjenengan dibangga-banggakan oleh Allah di depan para malaikat. Hari ini ibu-ibu Anda jangan bisa melihat banyak malaikat di sini. Grup yuk ikut ngaji. Dalilnya seperti itu. Makanya alhamdulillah kita ditakdir sore hari ini. Kebetulan hari ini juga Masya Allah, hari yang secara khusus ditunggu-tunggu oleh orang Islam yang belajar. Karena sekarang adalah satu di antara 10 hari yang sangat istimewa di awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fihin ahabu ilallah min hadhil ayam." Yakni al-asr. Kata Rasulullah, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang dilakukan di awal 10 bulan Dzulhijjah ini. Bayangin ibu-ibu, jadi itu sekarang ada di waktu-waktu yang amal soleh walaupun mungkin sedikit. Allah tuh cinta banget. Sahabat penasaran ibu-ibu sedoyo, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, apakah kecintaan Allah terhadap amal soleh di hari itu lebih dicintai oleh Allah bahkan dibandingkan jihad fisabilillah? Jadi nggak tahu jihad ini, jadi perang. Apot bukan itu? Apot luar biasa, di antara puncak dari kegiatan ibadah diantaranya adalah jihad fisabilillah. Dan itu berat. Kalaulah pun ada orang mau jihad, belum tentu dapat kesempatan. Gini bang, aku yang Palestina mangkat, betul asal itu jihadnya nggak syar'i. Jihad itu hanya boleh dilakukan kalau pemerintah mengizinkan. Ini pengen banget, istilah daripada aku mati ini biasa mati jihad, misalnya, itu juga belum tentu bisa. Maka dikatakan, saya mengatakan, apakah kecintaan Allah terhadap amal soleh di awal bulan Dzulhijjah itu lebih dicinta dibandingkan jihad fisabilillah? Maka Rasul menjawab, walal jihad fisabilillah. Bahkan dibandingkan jihad fisabilillah, Allah lebih cinta tuh dengan amal soleh panjenengan di awal bulan Dzulhijjah apapun bentuknya. Subhanallah, Masya Allah itu ibu-ibu semuanya. Rasulullah kasih batasan di akhir hadis, illa, kecuali ada rajulun kharaja bin nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bisyai'. Kecuali ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya membawa jiwa, raga dan seluruh hartanya. Jihad fisabilillah wa lam yarji min dzalika bisyai'. Dia meninggal di medan perang, semua hartanya hilang. Baru seimbang dengan kecintaan Allah terhadap amal soleh di awal bulan Dzulhijjah. Sekarang kita ada di dalamnya mulai hari Rabu kemarin sampai nanti hari Nahar tanggal 10 ketika Idul Adha. Bayangin ibu semuanya, beruntung buat jenengan. Jenengan disampaikan umur sampai hari ini bukan tanpa maksud, supaya jenengan itu banyak beramal soleh. Masya Allah.
Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis lain di riwayat At-Tirmidzi, kata Rasulullah, redaksinya sama, di awalnya tidak ada yang lebih dicintai dan seterusnya. Kemudian dikatakan di akhir hadis, seseorang yang puasa 1 hari di awal bulan Dzulhijjah, di 10 hari ini, maka seperti puasa sanah, seperti puasa 1 tahun. Bayangin ibu-ibu. Maka keluarga saya itu malam Rabu kemarin udah mulai bangunin sahur. Saya kemudian ngambil yang Senin Kemis sama nanti hari Arafah tanggal 9 nih. Karena saya tiap pagi subuh udah ceramah. Jadi kalau saya harus tiap hari puasa itu berat. Makanya saya ngambil di hari yang paginya saya nggak ceramah. Hari ini saya 5 kali nih hari ini. Ba'da subuh jam 8, Jumatan tadi, sekarang nanti malam 5 kali. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kata Rasulullah, sholat malam di malam-malam awal Dzulhijjah seperti sholat malam di malam Qadar. Makanya para ulama menyampaikan, afdol mana 10 hari akhir bulan Ramadan dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Sebagian besar ulama sepakat berpendapat awal Dzulhijjah yang 10 lebih afdol, lebih utama. Walaupun sebagian ulama berpendapat awane lebih afdol Dzulhijjah, wengine lebih afdol 10 hari bulan Ramadan. Tapi pendapat yang kuat merujuk kepada awal bulan Dzulhijjah ini lebih utama. Mengapa? Karena kalau akhir Ramadan dengan ada malam Qadar nggak tak golek. Gini bang, dari 10 malam itu kan salah satu saja. Malam ganjil orang mung siji kudu golek meneh. Gini bang. Tapi kalau Dzulhijjah ini dari malam Rabu kemarin sampai nahar nanti dari hari raya Idul Adha, semuanya, seluruh amal soleh panjenengan betul-betul lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh manapun. Masya Allah, ibu-ibu semuanya. Maka monggo kita menggunakan waktu ini seefektif mungkin. Sampun ngantos liwat wekdal kok jenengan tidak beramal soleh. Kemudian ibu-ibu saya peringatkan, karena di ibu-ibu menu wajib yang harus saya sampaikan adalah persoalan menjaga lisan di bulan Dzulhijjah ini. Tidaklah berkumpul 2 orang ibu-ibu kecuali berpotensi untuk ghibah. Karena kalau nggak ghibah, nggak lezat katanya. Seperti sayur kurang garam katanya. Coba 2000. Gini apa gini? Apa bapak juga kadang-kadang begitu, makanya saya sampaikan, saya ingatkan ibu-ibu semuanya, Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12, ini harus dengan ingat-ingat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhon. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian dari prasangka. Inna ba'dadh dhoni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah ism. Ism itu keburukan dosa, Ibu. Jadi jangan sampai awal Dzulhijjah kok memprasangkai. Jangan. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Jangan cari-cari kesalahan orang dan jangan gibah orang, kata Allah. Di sini insya Allah nggak pada gibah, insya Allah. Insya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayyuhibbu ahadukum ayakula lahmah akhihi maitan faqriftumuh. Cintakah kalian, senengkah kalian disuruh dahar daging saudara panjenengan sing sampun seto? Faqriftumuh, jenengan pasti jijik kan, kata Allah. Jenengan punya adik. Delalai bagi warisnya buatan pas orang tua dulu mati, jenengan suruh makan dahar dagingnya, purun buatan. Alah kowe, aku jelek banget karo kowe, mati rata terkewe. Nek iso ngomong, ya aku ora krasa, tekne wae ora apa-apa. Kata Allah, maukah, sukakah, senengkah kalian memakan bangkai saudara panjenengan yang sudah meninggal? Purun buatan. Perumpamaan orang yang menghibah itu seperti ibu-ibu, seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu suka kepada orang yang bertaubat.
Masya Allah. Pertanyaannya, lah kok gibah seperti makan bangkai saudaranya? Dengan berpikir nggak? Kenapa? Kenapa coba? Gibah itu secara definisi apa artinya ibu-ibu? Menurut jenengan. Gibah itu apa menurut jenengan? Apa itu? Menurut jenengan gibah apa? Menceritakan keburukan orang lain. Ya 80 nilainya. Rasulullah bertanya ke sahabat, at-tadruna mal ghibah. Maka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Rasulullah bertanya kepada sahabat, kamu tahu nggak tentang ghibah? Apa itu ghibah? Maka sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya tahu. Ini penting ibu-ibu, ini adab. Berbicara masalah agama jangan sekali-kali kewanen kalau nggak punya ilmu, bahaya. Sekelas sahabat saja ketika ditanya tentang agama mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ini makanya tugasnya dai itu belajar. Jadi dengan tanya ke istri saya itu kalau belajar sampai ditarik oleh istri saya, "Misto, istirahat, turu." Karena saya nggak mau berhenti belajar. Asalnya memang saya senang belajar. Asalnya saya senang belajar. Dan memang dai harus senang belajar, ibu-ibu. Kemudian dikatakan ghibah adalah zikroka akhoka bima yakrahu. Engkau menceritakan tentang sesuatu yang ada pada orang lain yang jikalau orang lain itu dengar mesti rasa senang. Itu namanya apa? Ghibah. Panjenengan menceritakan tentang orang lain yang enggak di situ orangnya. Yang jikalau orang itu di situ dengar mesti rasa senang. Itu ghibah. Paham ibu-ibu? Ditanya oleh sahabat, "Kila ya Rasulullah, afaro aita ingkana fi ahi ma'akulu." Nek sing tak cerita ke ya Rasul bener nyet wonge ngono kuwi, asli ngono kuwi. Oh, si Gusti pelit banget. Nyet pelit tenanan, nyet pelit tenan. Sampai bertanya, kalau yang saya ceritakan itu ternyata benar adanya seperti yang saya ceritakan orang itu memang seperti itu. Kata Rasulullah, "In kana fihi matakulu faqad akhtab tahu." Kalau yang jenengan ceritakan ternyata benar ada pada dirinya, ya itu yang namanya ghibah. Paham ibu-ibu? Itu loh yang namanya ghibah. Nyet cerita sing bener tentang dia. Nyet memang dia nyebeli. Asli memang begitu. Oh, pelit tenan, nyebai tenan. Asli seperti itu. Ya itu namanya ghibah. Kemudian dikatakan, "Wa in lam yakun fihi faqad bahat tahu." Kalau yang jenengan ceritakan ternyata enggak begitu, aslinya enggak pelit, aslinya orangnya baik, itu namanya fitnah. Paham ibu-ibu? Nah, ini jangan sampai jenengan lakukan di awal bulan Dzulhijjah. Kalau jenengan melakukan ini, dijamin jenengan bangkrut ketika jenengan kondur besok. Ingat, sebelum jenengan masuk surga akan dikumpulkan di lapangan namanya kontoroh. Lapangan untuk menyelesaikan segala macam urusan di dunia yang belum selesai. Orang punya hutang 1 juta nggak dibayar, ditagih waktu itu. Itu hutang orang itu bayar saja. Dan bukan uang, dengan pahala atau dosa. Dosaku nggak koyo, pahalamu nggak koyo. Gelem ora gelem itu. Nggih. Setiap kalimat buruk jenengan kepada orang lain ditagih. Dan mendustakan saya atau menggibah saya itu belum rakyat kok. Tidaklah orang masuk surga kecuali sudah bersih semua. Maka hadisnya mengatakan ada hewan bertanduk di dunia menanduk, hewan tidak bertanduk. Mati hewan yang tidak bertanduk. Nanti hewan itu kan dipertemukan di kontoroh. Hewan yang dulu nggak bertanduk dikasih tanduk, kemudian nanduk hewan yang bertanduk. Pur bahasa Cilacap nih. Pur niku kosong-kosong. Paham? Makanya kalau jangan punya utang 1 juta yang dibayar, harus dibayar. Maka jangan meninggal kecuali sudah selesai utang. Ustaz, utangku oke, bagian ini aku mati. Diwaris ke anak. Kasihan banget nih. Anak ini untuk warisan utang. Makanya mudah-mudahan kita semua terlindung dari hal yang sedemikian. Ada orang datang ke saya nangis. Ustaz, saya bangkrut usahanya, Ustaz. Utang saya puluhan miliar. Subhanallah. Ada teman dekat hutangnya berapa ibu-ibu? 115 miliar. Bayangin. Niku nek boten gantung diri untung niku. Nggih. Tapi beliau berprasangka baik sama Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tolong dia. Ini teman dekat saya di kampus dulu. Ini juga
pendakwah juga, tapi beliau mengalami tertipu sebenarnya ini. Masya Allah. Maka ibu semuanya, ini salah satu yang jangan amat-amati di awal Dzulhijjah, jangan sampai jenengan berghibah. Saya dipahami sampai di sini ibu-ibu. Saya terlalu cepat mboten? Saya itu di mana-mana dikomplainnya, Ustaz, jangan terlalu cepat. Saya lagi nyatet. Saya videoin, nanti saya bagi videonya ke jenengan. Jadi zaman sekarang itu mudah, anggaran jenengan rajin mawon bersina waktu ini. Nanti di rumah didengarkan lagi, dicatat ayat-ayatnya mana, jenengan baca lagi tafsirnya di rumah. Bener terus sih kalau satu ayat ini kau mau. Nah, sekarang itu kan bisa dicek, makanya saya videokan biar jenengan punya waktu lagi untuk mempelajari di rumah. Jadi tujuan saya ngerekam itu, dan yang tukang nyutingnya ya anak saya Abdullah itu, Seribitan, SD Seribitan, temennya panjenengan putra-putra insya Allah. Ibu-ibu semuanya, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, panjenengan semua akan dicegah dari neraka jahanam disebabkan karena diampuni oleh Allah. Jenengan semua akan masuk surganya Allah karena rahmatnya Allah. Lantas pertanyaannya, amal kita di mana? Fungsinya amal kita yang katanya di awal Dzulhijjah itu sangat dicintai Allah. Amal kita untuk mengukur kedudukan kita di surga. Di dunia kita ngumpulin harta, bikin rumah yang bagus, pengen punya jabatan, punya kedudukan yang tinggi di dunia, gitu bang. Kedudukan kita di akhirat sangat bergantung kepada banyak sedikitnya amal soleh kita. Makanya Rasulullah bersabda, ingat ini ibu-ibu, di sini insya Allah ada Bu Itin, belum datang, yang ngajar tahsin. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, sing sinten kemawon maos satu huruf dari Al-Qur'an, falahu, bagi dia 10 kebaikan. Gini apa nggih sering bilang to niku? Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf loh. Walakin akan tetapi saya mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti angsal pinten niku? 30. 3 kali 10. Jadi 30. Engko opo to kebaikan? Setiap satu kebaikan menghapus satu kesalahan. Jenengan kebacut ngomong sing boten nyenengi niku lah menyakiti orang, satu kekeliruan dihapus dengan satu kebaikan. Rasulullah bersabda di dalam Quran surah Rasulullah bersabda dalam hadis arba'in, kalau enggak keliru nomor 17 atau 18, dikatakan apa? Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun panjenengan berada. Wa'at bi'issayi'atal hasanata tamhuha, kata Rasulullah, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, tamhuha, karena kebaikan itu kan menghapus keburukan. Paham ibu? Kadang-kadang manusia kan kadang-kadang sok-sok kelimat kalau bojone, oh sampai itu lho Pak, nah ini kan dosa buatan itu, dosa. Segera tutup dengan tak gawe kopi nggih jenengan, nggih praktek niku, praktek mboten? Masya Allah. Saya ganti-ganti posisi biar enggak semutan. Makin tua itu begini ibu-ibu. Nah, saya itu udah hampir 50 tahun ibu-ibu semuanya, sehingga ya kadang-kadang minggu suwi ya semutan. Jenengan kalau sudah semutan selonjor, enggak apa-apa ya. Saya anggap, bukan saya anggap tidak sopan, terserah saja. Karena ya kebutuhan kita supaya nyaman. Jadi ibu-ibu semuanya, dari sini kita tahu monggo kita beramal soleh. Maka saya kasih judul sore hari ini, beramallah walaupun sedikit. Karena setiap amal soleh yang dilakukan di awal bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah. Bahkan kecintaan Allah melebihi terhadap jihad fisabilillah. Ya, tarik nafas dulu. Masya Allah. Kata Allah di dalam Quran surah An-Nahl ayat 32. Dengan tulis Quran surah An-Nahl ayat ke-32. Alladzina adalah orang-orang tatawaffahumul malaikah yang dicabut nyawanya oleh malaikat thayyibin dengan kematian yang baik, husnul khatimah.
yaquluna, dikatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan untuk kalian. Kemudian udkhulul jannah, masuk ke dalam surga, bima kuntum ta'malun, karena panjenengan dulu di dunia banyak beramal baik. Makanya jangan lihat ibu semuanya, yang paling disesali oleh orang yang mati, penduduk kubur. Yang lihat di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Saya orang teknik ibu-ibu, sehingga saya menghafal Quran dengan angka-angka begini. Saya juga mengajarkan ke anak-anak begitu, biar mudah dirujuk. Dengan tinggal nyari di rumah, oh Al-Mu'minun 99-100, lah gampang boleh. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, ketika datang kematian kepada mereka, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Minta apa? Ya lu urip neh. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggal. Dulu buat penduduk kubur berarti sekarang kan? Buat kita gini apa gitu? Dia tuh sudah mati, pengen balik, pengen urip meneh. Biar apa? Biar bisa beramal soleh fima taroks, yang dulu ketika dunia di dunia saya tinggal. Isi urip konsolat gah, konsolat oh gah. Wegah niku yang membuat jangan menyesal. Lo kondek genteng aku wegah ngopo. Pengen balik ke dunia untuk mengganti yang wegah-wegah itu, kata Allah. Allah. Sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, kata Allah. Sesungguhnya kalimatmu itu kalimat yang nangis lambe tok. Kenapa? Nek tak balik yang dunia meneh wegah meneh. Kon sholat duha wegah, kon ngaji wegah, kon sholat wengi kesel, berbakti sama suami, ala suami ini merasolin jelek ini pol. Ibu-ibu semuanya, kalau jenengan lagi suaminya beli, ingat istrinya Fir'aun. Nih, kurang ngopo jahatnya Fir'aun, jahat menton ibu. Dipateni lu bojone niku. Istrinya Fir'aun penduduk surga atau penduduk neraka? Surga. Istrinya Fir'aun penduduk surga. Sejahat-jahat suami jenengan koyo Fir'aun mboten? Mirip sedikit. Nyebeli kadang-kadang ini mboten kados Fir'aun tenanan to. Jenengan apa nggih? Maka jenengan berbakti saja. Justru nek bojone rada pecilan itu paling jenengan ageng. Di antara pahala yang tanpa batas, jenengan lihat di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10. Bahwa di antara pahala yang tanpa batas, saking besarnya adalah pahala sabar. Maka kalau jenengan di awal tuh dijawab bojone rada nyebeli, sabar, jenengan dapat pahala tanpa batas. Siap mboten? Kalau rahasia pusat pokoknya bojone rewel punya menteri. Jangan. Makanya nggak bisa beralasan. Sebagai contoh, istrinya Fir'aun saja sabar. Sebaliknya, kurang soleh nopo Nabi Lut, bojone teng neraka nopo surga. Nabi Lut teng neraka, padahal bojone pun soleh mendasar wae, wong wedoke pecicilan. Wis diparingi api tetep mawon, tetep mboten bersyukur. Ini apa nggih? Makanya kita itu pilihannya cuma sabar. Sabar. Kemudian Quran surah Al-Haqqah ayat ke-24. Qulu wasrobu hani'an bima aslaftum fil ayamil khaliyah. Kata Allah, penduduk surga, makan dan minumlah apapun yang panjenengan mau nanti di surga. Nek saniki jenengan badhe napa-napa mikir, aku sate lah, engko kurang duit ilang. Arep tuku opo itu entek 300.000 gah. Besok jenengan akan ada saat kulu wasrobu, makan dan minumlah apa yang jenengan mau. Disebabkan karena jenengan dulu di dunia beramal soleh. Makanya ibu-ibu semuanya, amal soleh walaupun kecil sebesar zarroh itu terukur di sisi Allah. Zarroh itu orang Arab mengatakan seperti semut yang paling ringan, semut kecil. Atau zaman dulu kita rumahnya pakai tabak tahu nih, anyaman bambu itu loh. Kalau pagi-pagi ada sinar matahari masuk, itulah enten sing mabur-mabur itu.
Ini apa? Ini apa? Partikel-partikel yang ketok niku lho. Mengalami boten. Nek kula ngalami yang desa. Nggih. Yang ngalami nggih. Partikel-partikel kecil itulah zarah yang kalau kita timbang di dunia kan timbangan apa? Di sisi Allah itu ketimbang. Itulah mengatakan kata Rasulullah, dikatakan cegahlah dirimu dari neraka walau siki minat tamroh. Cegahlah panjenengan dari api neraka, halang-halang itu api neraka walau siki minat tamroh, walaupun hanya dengan separuh kurma. Ibu-ibu, separuh kurma itu nilainya pinten? 5.000, mboten ngantos nggih. Nggih, pokoknya murah banget. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, separuh kurma pun saya nggak punya. Kata Rasulullah, halangilah dengan wajah berseri untuk tetangga panjenengan, untuk saudara panjenengan. Begitu aja. Sering saya katakan, wong ngaji kok mboten murah senyum niku salah ngaji nih. Orang ngaji itu ya harus murah senyum. Ngaji kok orang takona pripun. Nggih. Serius. Kayak mikir. Kayak mikir nih. Makanya Masya Allah nih. Beramalah walaupun sedikit. Orang di duit ya senyum ini mah. Nih. Kemudian Quran surah Al-Waqiah ayat 10. Was-sabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Kata Allah, orang-orang sing disik-disikan berbuat baik dengan ketemu disik-disikan assalamualaikum, oh jadi disik dengan. Kata Rasulullah, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya sing disik-disikan paling salam. Aku lebih tua kok dek enom, lah kae sing dunia salam karo aku. Enggak begitu. Nggih. Nggih, orang bersalah, bertengkar, suruh minta maaf atau memaafkan. Kae sing salah, moh aku kudune kae sing minta maaf karo aku. Kae salah kok, enggak begitu ibu-ibu. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang dulu-duluan memaafkan atau minta maaf. Itu ibu-ibu. Nggih, jangan rasa saya paling tua kayak adikku kok. Mosok sih aku sing jawab maaf dhek gak. Jangan. Makanya orang-orang seperti ini dikatakan was-sabiqunas sabiqun. Orang-orang yang dulu-duluan berbuat baik. Ulaikal muqarrabun. Mereka itu didekatkan kepada Allah. Fi jannatin na'im. Masya Allah. Siapa yang nggak pengen seperti itu coba? Seindah-indahnya dunia nggak mungkin seindah surga. Kemudian di dalam Quran surah Al-Mutaffifin 26, wa fi khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Khitamuhu mis, laknya terbuat dari kasturi, maksudnya unsur surga ibu. Pokoknya indah banget, lak pelipatnya, penutupnya aja dari kasturi. Kata Allah, wa fi dzalika, untuk yang begituan itu kata Allah, falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lombalah untuk mendapatkannya. Ibu-ibu, maka disikan beramal soleh. Serius banget nih, ngaji sama Ustadz Wahid begini memang seriusnya. Saya Sabtu pagi besok itu di Masjid Al-Yakin nyentak. Ya sekarang jadi ada jadwal setiap Sabtu pagi pada subuh di Masjid Al-Yakin. Sebenarnya saya punya jadwal lain, tapi karena di sini tempat yang saya sering sholat di situ, akhirnya saya mau di situ. Sekarang di sini baru pertama tahun ini. Padahal kita sudah bertetangga lama. Saya di Seributan sudah tahun ke-6 ini. Ini pun karena kecelakaan tahun ini, yang biasanya ngisi nggak berangkat tahun ini. Ada hikmahnya. Mudah-mudahan nanti Allah berkahi dan bisa diteruskan. Materi yang baik itu yang berlanjut dan pakai silabus ibu-ibu. Jadi ngaji itu baiknya pakai silabus, ada urut-urutannya. Sehingga apa yang dibahas kemarin nyambung begitu. Kemudian Quran surah Al-An'am 160. Nih, dengan lihat. Dikatakan apa? Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan satu kebaikan, bagi dia mendapatkan 10 kebaikan. Nih, satu kebaikan dibalas dengan 10. Wa man ja'a bisyayyi'ati, sementara orang yang datang dengan keburukan, maka dikatakan fala yujza ila mislaha, dia dibalas kecuali yang semisal.
siji karo siji. Maka di ayat dikatakan Allah tidak menzolimi kita. Nek api dibalas 10, nek elek dibalas siji. Maka Allah tidak zalim kepada kita. Kemudian berikutnya saya bacakan lagi nih, banyak baca ayat karena ini awal Dzulhijjah, saya berharap dengan mulai akrab dengan kitab kita sendiri. Jangan sampai dengan sudah hidup lama hari-hari malah nyekrol nonton video orang genah. Maka banyak-banyaknya dengan ayat-ayatnya Allah. Quran surah Al-Baqarah 261. Kata Allah, masalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah kamatsali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah, orang yang perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu butir biji, yang satu butir biji itu akan tumbuh jadi 7 bulir, dalam setiap bulir ada 700 biji lagi. 100 biji, mohon maaf. Berarti totalnya berapa? Siji dadi pitu masing-masing 100 berapa? 700. Sing sinten kemawon niki lak bisa bilih jenengan maringi daharan niki sonten niki jenengan termasuk sedekah fisabilillah, maka setiap satu kebaikan jenengan ini dibalas dengan 700 kali lipatnya. Kemudian bisa mengikuti ibu-ibu nggih, saya mengikuti nggih. Nanti jenengan baca ulang di rumah. Insya Allah yang saya sampaikan rujukannya jelas, sehingga jenengan bisa rujuk ulang di rumah. Saya termasuk orang yang sangat berhati-hati dalam menyampaikan dakwah, karena resikonya saya sendiri. Kalau saya sembarangan, saya pesan kafling di neraka. Makanya berharap betul mudah-mudahan ini menjadi kebaikan. Kemudian, ibu-ibu semuanya tadi judulnya adalah beramalah walaupun sedikit. Saya ulangi biar nancep. Beramalah walaupun sedikit, khususnya di 10 hari ini. Rasulullah bersabda, ini penting banget. Kata Rasulullah, la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Kata Rasulullah, jangan kau remehkan sesuatu yang ternilai sebagai sebuah kebaikan, walaupun sangat kecil. Dikatakan, walau antalku akhoka biwajhin tolikin, sampai pun hanya jenengan ketemu saudara panjenengan senyum, wajah berseri, wajhi tolikin itu begitu. Angel boten niku. Ngagem biaya boten niku. Boten nggih. Alah aku iku ganten kon koyo ngono kira rada angel aku. Senyumlah hati ya. Jadi saya dengan istri itu membiasakan mencoba seperti itu. Lagi mulai rada berat itu misalnya apa ya? Anaknya orang lulus ujian tasbih misalnya, itu kan abot itu. Kan ini, ibu kan gini. Sayanya ini ngopo ya. Itu akan membantu kita ibu-ibu semuanya. Masya Allah. Makanya tadi saya bilang, karena kamu yang ngundang temenmu, kamu ikut loh ya, jangan nggak ikut. Di Kentumut nih, Ken ngaji kali saya itu. Lucunya ini ibu-ibu semuanya, istri saya tuh kayak gini nih, direkam loh, nanti di rumah dilihat lagi sampai selesai. Masya Allah, ngajinya pindo. Masya Allah. Makanya lama-lama juga pinter nih, Masya Allah. Jadi kata Rasulullah, jangan remehkan walaupun sebenarnya pernah bilang ada seorang, mohon maaf, perempuan pezina. Ini terkenal banget hadisnya. Sebenarnya hadisnya ada 3 nih. Ada laki-laki, ada perempuan. Salah satunya yang sangat terkenal adalah tentang yang perempuan pezina di tengah-tengah siang yang sangat panas, di tengah padang pasir melihat anjing yang melet-melet kehausan. Gitu nggih. Kemudian dia perempuan loh, perempuan, bayangin masuk ke dalam sumur, ambil sepatunya, kemudian naik lagi, prosesnya itu loh, usahanya luar biasa. Perempuan masuk ke sumur, ngambil, naik ke atas juga abot banget itu. Kata di dalam hadis itu, Allah berterima kasih kepada wanita ini sehingga dia menjadi penduduk surga. Remeh boten niku, nganggo duit semiliar boten niku mulut bayu niku. Boten toh, makan Rasulnya la tahqironna, jangan diremehkan. Walaupun kecil, kalau jangan ikhlas karena Allah, demi Allah, jangan bisa mendapatkan ampunan dari itu. Seorang istri Amirul Mukminin, orang besar, bikin masjid puluhan, bikin gedung-gedung besar, kemudian meninggal. Seorang sahabat bermimpi, kemudian bertemu dalam kondisi orang ini nyaman. Maka kemudian lah nek kowe nyaman karuan, kowe wong suci, bangunan masjidmu oke banget.
Kata dia, bukan itu semua yang membuat saya nyaman hari ini. Lantas yang mana? Saya dulu pernah bikin keran kecil di pinggir jalan. Yang keran itu ada airnya, orang-orang bisa wudhu di situ dan bisa mengambil air di situ. Yang nggak kelihatan sama orang. Bayangin ibu-ibu. Kita mungkin bukan orang kaya, mungkin ngasihnya sedikit, tapi ikhlas karena Allah. Itu yang bernilai. Kita sugih banget gawe masjid ning pamer. Nggak entu opo-opo. Ibu-ibu semuanya. Makanya saya termasuk yang agak mengkritik kalau ada masjid kok nama pewakifnya, saya terus terang mengkritik. Eman. Yang namanya wakif kalau betul hilang, jangan ketok. Para sahabat itu sampai mau bayar mahal demi supaya ditutup ibadahnya. Seseorang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Kemudian orang lain penasaran kijane amalannya opo to. Maka dalam sebuah peperangan ketika istirahat malam, dia itu melihat orang ini apa tahu kegiatannya. Ternyata orang ini imbi menuju ke semak belukar. Dia berdiri sholat sampai pagi dan sampai basah jenggotnya karena menangis. Kemudian orang ini krasak-krasak kedengaran. Ya Allah, bagi mau delok aku lagi sholat kok. Iyo, tolong jangan ceritakan ke orang lain tentang ibadah saya ini. Kamu minta apa? Seluruh hartaku untuk kamu, asal kamu jangan ceritakan tentang saya ya. Saking pengennya ibadahnya hanya diketahui oleh Allah saja hari ini sedikit garis status baru status didelok sing nonton sapa wae iki wis didelok ora komentar ya wis komentar kok elek ya subhanallah ora rampung-rampung nggih. Fitnah setan gepeng itu loh. Setan gepeng yang namanya HP ini loh. Tangi turu murojaahnya WA. Mau tidur murojaahnya WA. Quran ada di sini Ustaz di dalam HP ini. Iya, dibukanya kapan? Ini apa gini? Di sini enggak, di sini insya Allah solehah semua insya Allah. Ar-Rahman. Aduh, cepet banget nih 5/4. Masya Allah, ini padahal baru separuh ini. Dilanjutkan lain waktu insya Allah. Saya tambah sedikit, saya percepat Masya Allah, ini cepat banget waktu ini. Ibu semuanya, udah terasa lama belum? Saya kasih contoh mawon nih. Saya kasih contoh 5 menit, 5 menit. Atau sampai jam ada jam 5:30 gitu. Ya, saya secukupnya nih, insya Allah jam 5 menitan nih. Hidup bertetangga, ibu-ibu semuanya. Ini salah satu yang harus dilakukan nih di awal Dzulhijjah. Kata Rasulullah, "Idza tabahta marokotan." Jikalau panjenengan memasak marokoh itu air yang dimasak di dalamnya ada daging. Nggak kebalik gitu. Daging yang dimasak jika itu tuh dengan air yang dimasak di dalamnya ada daging beda gitu. Nek daging dimasak ditambah air berarti dagingnya sing oke. Paham ibu-ibu? Sudah selesai gitu. Jadi hadis ini ibu-ibu dikatakan nek jenengan masak daging dia kayak duduhe supaya tetangga panjenengan ikut merasakan. Saya kira itu nih karena sudah tarhim nanti lain waktu insya Allah contoh-contohnya saya tulis ada 12 ini salah satunya itu intinya jenengan amal soleh mudah-mudahan bermanfaat. Langsung ditutup ibu, langsung ditutup karena sudah tarhim. Kita tutup dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.